Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai, gua Marlo. Dan gua Marco. Dan kami, The Loco Brothers. Nah, biar nggak terpapar virus COVID-19, kita harus social distancing. Makanya, lebih baik dari rumah aja. Iya, bener banget nih. Lu ngapain aja sih selama di rumah? Ya, biasalah. Napas, kedip, makan, bangun tidur, napas, kedip, udah gitu doang. Buset, gitu doang ya lo ya. Lu gak mau nanya gue lo? Hah? Gue nanya lu ya? Kalau lu, ngapain aja, Kak? Kalau gue sih olahraga lo. Walaupun masih di rumah aja, tetap harus hidup sehat lo. Gitu. Iya, ngomong-ngomong nih soal olahraga nih ya lo. Ingat gak dulu kita pernah lokogasi bareng Bung Aderai? Oh iya, inget. Binaragawan itu tuh. Iya. Tipsnya apa, dah? Gue udah lupa. Kita cek aja langsung. Oh, flashback nih. Flashback dulu nih. Yaudah. Kayak gini nih ya. Boleh. Marco mana? Anda lihat Marco? Maaf bos. Saya suruh diet sama latihan dia. Boleh duduk lagi aja mas? Oh, oke. Makasih. Iya silakan. Marco? Marlo. Wow. Apakah itu six packs? Iya, ini six pack bekat latihan dan motivasi dari Bli Aderai. Sakitnya orang. Tapi saya Marlo. Dan saya Marco. Dan selamat datang di Loco Gasi. Binaragawan yang jago tolak peluru. I Gusti Agung Rai Kusumayuda. Anda jangan tersenyum. Oh, baik. Lagi diinterogasi. Oh, baru tahu. Saya panggil apa? Bli, Ade. Ini kan namanya lumayan aja. panjang ya. Mau dipanggil apa? Apa saja boleh. Mas I. Dulu Mas dikenal sebagai cowok yang cungkring. Saat masa muda Mas itu cupu lah. Nah, gue mau nanya, apa yang memotivasi untuk merubah hidup dari si cungkring ke si kekar? Justru karena iseng-iseng saya di SMA, saya senang panco-panco sama teman-teman. Nah, jadi karena saya panco, akhirnya untuk bisa punya kekuatan panco, akhirnya saya diperkenalkanlah dengan aktivitas latihan pengencangan otot atau dikenal namanya resistance training atau latihan beban. Nah, justru latihan beban inilah yang sebenarnya bahkan sampai hari ini saya coba mau mengajak masyarakat Indonesia, ternyata salah satu daripada kunci sukses diet, orang bisa langsing, badan bisa bagus, itu sebenarnya adalah latihan pengencangan otot. Jadi Pengencangan itu sih otot. awalnya. Apa yang membuat kakak Ade ini Ya. begitu passionate terhadap kebugaran? Ya, sebenarnya adalah sehat itu definisinya adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita. Jadi ada istilah yang mengatakan kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Makanya kita harus bisa memiliki sehat itu sendiri. Beli kan bodybuilding nih ya, bodybuilder, binaragawan. Selalu aja orang-orang tuh memandang sebelah mata karena bodybuilder atau binaragawan selalu ada skandal-skandal tentang steroid. Nah, pandangan Beli terhadap itu semua itu bagaimana pandangannya? Ya, jadi makna sebagai seorang binaragawan itu sebenarnya binaragawan bukan hanya seorang olahragawan, bukan hanya seorang pembelajar, tapi dia juga ada seorang seniman katanya. Makanya kenapa dia disebut zaman dulu budayawan fisik. Nah, problemnya sekarang dari artis jadi farmasi. Nah, jadi penyalahgunaan obat lah yang sebenarnya yang kita tentang. Tapi problemnya ketika kita mau badannya gede, kita makan obat, yang bikin gedenya kita kan obatnya, bukan usaha atau upayanya. Orang kitanya juga nggak sportif kok. Berarti karena salah pemahaman mereka ngambil jalur instan ya? Semua dari penyalahgunaan obat itu ada side effect-nya. Jadi kalau kita lebih cerdas, lebih paham, kita nggak mau melakukan hal itu. Kesatu, akhirnya kita nggak jadi seniman sesungguhnya. Kedua, akhirnya kita mengorbankan sehat. Padahal ada istilah yang mengatakan sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah syarat. Obesitas menjadi penyebab nomor 1 daripada kesakitan dan kematian. Untung bukan saya. Jantung, stroke, bukan saya, belum nanti. Jangan dong. Ketika celana kita di atas 38, kita punya potensi terhadap itu. Kenapa orang gemuk? Karena suka makan. Makannya apa? Paling banyak karbo. Karbo dipecah menjadi gula di badan. Gula kebanyakan disimpan di dalam sel lemak, akhirnya kadar lemak meningkat. Nah, pada saat itulah makanya kerja jantung dan lainnya jadi berat.
Jadi buat kalian yang males, Bli akan menjelaskan bagaimana kalian aktivitas lagi. Coba Bli, boleh tolong contohkan gerakan-gerakan basicnya nggak? Duduk begini dia sebenarnya duduk aja. Dia berdiri aja gini. Hah? Duduk lagi. Itu juga udah aktivitas olahraga namanya? Betul, karena artinya ototnya kan dia gerakan. Nah, otot di paha kita ada ototnya paling banyak. Nah, itu gerakannya satu. Kedua, gerakannya bisa juga dia diam aja gini. Squat ya namanya? Squat namanya. Dan yang ketiga, kalau udah kuat baru kita lakukan. Gerakannya 10 kali. 10 kali? Kelar selesai berarti 1 set. Secapeknya? Iya, kedua kita juga bisa, kita buang kaki kita ke belakang. Ini kayak squat juga, cuma 1 kaki. Kita buang ke belakang, iya, cuma 1 kaki. Ya, atau kita diem aja, kita turunnya gini. Pada dasarnya gitu aja. Jadi kalau kita rajin latihan pengencangan otot, abis itu baru nanti Marco sama Marlo baru kardio. Tapi kalau seandainya nggak latihan pengencangan dulu, langsung kardio, berarti butuh waktu 25 menit untuk bakarnya. Jadi selama ini kita salah. Salah kaprah nih orang-orang nih. Hanya Orang tuh, kembali jadi- biasa orang gue latihan kardio dulu biar badan gue panas baru angkat beban. Ya, sebenarnya kalau sebagai pemanasan 5 menit boleh. Tapi ketika dia udah lewat dari itu, nah nanti sayang. Karena ketika kardio dia bakar gula, begitu dia latihan beban dia bakar gula lagi. Double Jadi ya? counterproduktif. Akhirnya badannya bakar otot. Sekarang saya akan melakukan aktivitas pose. Nggak ada. Oh, enggak ada. Kenapa kakinya harus gini? Gitu deh. Apa maksud anda Cukup ya? buka-buka jaket seperti Apa ini? maksudnya nih? Panas di sini. Boleh tolong pegangin dulu? Maaf mas. Ya. Kalau binaraga uniknya apa? Ketika dia melakukan pengencangan otot, itu sebenarnya udah kayak latihan beban sendiri. Jadi dia bakar gula sebenarnya. Ini yang disebut namanya statik kontraksi. Oke. Jadi coba tangannya Marco Malu gini. Kencengin sekarang tangannya gini. Kencengin gini. Nah, ketika kencengin gini, nah ini kita gunain gula sebagai sumber tenaga. Kita tahan. Kok gemeter sih? Ya makanya itu dia. Ketika dia nge-push, bakar gula. Ketika dia nge-push, Santai aja. bakar gula. Kayak gula. Nge-push, bakar gula. Ini udah santai. Bakal gula. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Bung I. Fakta 6 dari 10 masyarakat Indonesia menganggap bahwa usia 40 tahun merupakan waktu yang tepat untuk mencoba pola hidup sehat. Mungkin di masa muda berprinsip YOLO. Jadi, selagi muda, makan aja apa yang kita mau, lakukan aja apa yang kita mau. Tapi menurut Bli Aderai, Kita nggak bisa bilang 40 tahun itu sakit itu pasti datang, tergantung daripada perilaku orangnya masing-masing. Maksudnya itu. jadi menurut Bli, Bli umur Vespa. berapa yang ideal untuk memulai pola sehat? Umur sekarang. Tubuh kita, badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan dan apa yang kita gerakan. Tubuh kita adalah benda hidup yang kita kendarai. Tapi uniknya benda hidup yang kita kendarai setiap hari bukannya memilih sumbernya yang tepat, penyajian yang tepat, frekuensi dan jadwal yang tepat. Tapi yang terjadi adalah apa aja semua boleh masuk. Mulut kita sumber kesehatan dan juga sumber kesakitan. Jadi saya rasa kembali lagi kepatuhan hanya terjadi kalau ada sebuah pemahaman. Dan ketika kita paham, maka pada saat itulah akhirnya disiplin, motivasi semuanya akan terjadi. Makanya cerdaskan diri kita sehingga kecerdasan akan kesehatan kita tinggi. Pada saat itu kita bisa melakukan dengan senang hati karena sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit justru yang bersahabat dengan perlawanan hati. Yang ini gue punya juga apa? Pemanasan buat malamnya. Apa tuh? Hey. Oh. Nah, walaupun social distancing, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di rumah saja. Salah satunya itu olahraga. Iya bener banget nih lo, karena menurut pepatah ya, ada jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat. Mens sana in corpore sano. Nah, buat kalian yang mau olahraga di rumah aja, kita mau kasih tips nih. Ini dia nih, olahraga ala Loco. Jalan biar kelihatan kayak atlet tuh gimana ya? Kan terlalu biasa. Gua tahu lo. Gimana? Liatin. Lo kok gitu? Kan udah lama nggak? Oh iya. Lo kok gitu? Check it out. Apaan tuh? Gaya. Iya deh. Lu tau gak sih kenapa gua ajak lu ke tempat ini? Nggak tahu. Gua akan kasih lu tips-tips supaya bagus olahraganya. Oh. Tips pertama itu pemanasan. Makanya di matahari nih gue nih.
Sampai keringetan. Itu pemanasan. Iya. Nggak gitu. Pemanasan tuh kayak gini nih. Ikutin gua dah. Ah, gimana? Lu kayak nggak tahu apa-apa. Oh, gua kira kepanasan. Bukan, pe. Pe. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk ganti tangan ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, abis itu pindah ke kaki, jangan tangan doang. Oh, Angkat kakinya. Angkat. Set. inovasi. Oh iya. 1, 2. Kapal tumbang, Pak. Udah deh. Nah, kalau yang ini gue punya juga. Apa? Pemanasan buat malamnya. Apa tuh? Hey. Oh, Ini namanya pemanasan waktu ini, senoparty. Nah, habis itu ada lagi pemanasan yang lain. apa pemanasan yang lain? Pinggang. Pinggang. Ini dibutuhkan untuk fleksibilitas. Fleksibilitasi. Nggak pakai tasi, fleksibilitas doang. Oke. Udah? Udah. Kemudian setelah tangan, kaki, dan pinggang, apalagi yang harus dipemanasin? Leher. Leher, gimana caranya? Kayaknya nggak ada deh. Itu buat kalau malam-malam. Bukannya gini-gini ya? Itu kalau pemanasan beneran. Lu mau buat dugem atau buat olahraga? Olahraga lah gue aja. Oh, kalau buat olahraga gini nih. Oh. Ya, itu sampai 60. Sarah baliknya. Oh iya. 1, 2, 3. Udah? Dah. Pasang kuda-kuda seperti ini. Oke. Tahan, 1, 2, 3. Habis itu turun lagi. Oh. Supaya otot-ototnya ketarik. Enggak, kaki yang turun, bukan badannya. Oh, iya. Lagi, ya. Nah, kayak gitu. Tumbang. Jangan lupa pergelangan. Apa? Seperti ini. Oh. Ya. Terus kaki satunya Iya. putar keluar. Udah. Masuk. Masuk. Udah dua-duanya. Sekarang mundur. Setelah itu apa? Nah, Lari lo. tips selanjutnya, Ah, kalau udah mulai panas, Hah? jogging dulu kita. jogging. Iya. Lu ke sono. Nah lo, sebelum kita memulai aktivitas olahraga, alangkah baiknya kita mengisi perut kita dengan sarapan yang bergizi lo. Oh, gue bawa sarapan juga sih. Coba. Kayak gimana sarapan lo? Ya elah lo. Nggak boleh makanan kayak gitu. Makanan tuh kayak gini nih, bergizi, bernutrisi tinggi. Lebih baik lagi kalau makan buah. Jangan makan kayak gitu, nggak sehat. Maaf kan yang penting katanya isi perut. Pakai makanan ringan ya, gue ambil aja. Ringan tuh kayak pisang, buah-buahan. Santai. Minum gue tapi air putih. Itu apa? Itu kayak nggak sehat tuh. Bersoda, berwarna. Gue punya ide. Apa tuh? Daripada olahraga, mending piknik. Enak banget. Setahu gue, kalau mau olahraga itu nggak boleh makan banyak-banyak. Oh gitu. Tapi jangan sampai perut lu kosong juga. Jadi 50-50 tuh. Nah, yang paling benar itu pisang. Oke. Kayak teman gue ada namanya Poppy. Namanya pohon pisang. Nah, Kenapa tuh lo? kalau makan kebanyakan, takutnya nanti waktu lagi olahraga, makannya naik terus kita muntah. Betul. Nggak mau dong. Nggak mau. Lebih baik makan. Kalau kedikitan, ntar mag. Mah. Mag. Ma-ag. Nah, Tapi dibacanya mah. mag. Guys, buat kalian semua, jangan pernah makan snack-snack kayak gini sebelum olahraga. Lah kalau lu makan? Karena gue lagi nyontohin hal yang nggak boleh dilakukan. Jadi kita contoh yang nggak boleh. Iya. Lari dong, olahraga. Tipikal biasa. Tipikal ya. Kita kan sehat. Habis nih. Nama dong. Bang. Satu lagi bang. Iya. Oh iya, tips lagi. Kalau habis berolahraga kakinya nggak boleh kayak gini nih. Mendingan kakinya dilurusin. Iya nggak? Oke. Belum terakhir. Tapi kalau kalian udah olahraga dan aktivitas, lebih baik ganti baju biar nggak masuk angin. Ya nggak lo? Ganti nggak sih? Lo cepetan ganti baju. Iya dia pingsan. Lo ngapain sih? Hah? Nggak update. Lah gue udah 2 putaran, fokus lah. Lo mau olahraga apa mau update? Update. Capek nih, tau gak sih? Itu waslap ya? Dadanuk.
Jadi mau jogging nggak? Tuh kayak punya bayi. Gue juga keringetan sih. Ayo. Abis keringat lu ke keringat gua. Jadi mau jogging nggak? Ya udah boleh deh. Ayo dah, gantian. Gue yang ngedet. Nih, lari sono. Nah, tips selanjutnya itu jangan memaksakan diri. Jadi kalau udah capek, jangan diforsir lagi deh. Udah langsung istirahat biar badan tuh regenerasi. Seperti ini contohnya nih. Tidak. Jeng 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 jeng. Sudah olahraga malah merasa happy, relax. Nah, ini makan apa sih? Bisa bang, mau lewat. Lu kalau mau lewat bayar. Enak aja lu. Bayar nggak? Nggak ada duit bang. Hah? Ini apaan nih? Baju saya bang. Baju apa? Kok bagus sih bahannya? Bang jangan bang nih. Soalnya baju Eiger. Eiger? Iya bang, boleh sulap nggak? Mana? Lihat ya. Iya. Bukan sulap, bukan sihir. Iya. Bang, lihat cowok culun yang tadi nggak? Cowok apa? Cowok culun. Saya. Hah? Saya bang. Nggak mungkin. Yang dipalak kan? Iya, yang dipalak. Saya dipalak. Hah? Ini serius abang? Iya. Keren banget pas pakai baju ini. Oh jelas. Naikin kegantengan emang. Berarti emang aing teh kudu beli Eiger ya? Nah iya udah sana. Iya dah. Terima kasih Eiger. Hidup sehat itu kan penting banget nih ya. Apalagi lagi musim pandemi virus COVID-19 seperti sekarang ini nih loh. Faktanya nih, kalau kita di rumah aja cuma rebahan nih ya, menurut pakar kesehatan, jadi rentan terkena virus. Nah, makanya pola hidup sehat itu penting banget. Salah satunya ya, apalagi olahraga. Nah, kita pernah dapat tips pola hidup sehat dari Dr. Sofia HG. Apa aja ya tipsnya, gue lupa lagi dah. Nah, kayak gini nih lo. Ini lo tempatnya lo. Oh ini tuh. Gue ganti baju dulu ya. Ya udah. Lu tunggu sini aja. Ya udah. Oke. Ya. Gua ngapain? Guys, kali ini gue udah ada di Medifit untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Jadi sekarang ini gue udah ada sama Dokter Sofia. Hai Dokter Sofia. Nah dok, kalau misalnya nih, ini kan saya anak muda banget nih kan, fit nih. Karena nggak perlu olahraga, tapi aktivitasnya udah banyak. Itu masih perlu ditambah olahraga lagi apa enggak ya? Perlu, karena sebenarnya ada yang membedakan antara olahraga sama aktivitas fisik sehari-hari. Ada hal-hal yang tidak bisa dilatih hanya dengan aktivitas sehari-hari. Apa contohnya? Apa contohnya? Nah, contohnya adalah agility atau kecepatan. Jadi misalkan, Saya cepat banget ngejar kereta. kalau misalkan, kalau ngejar kereta cepat ya. Tapi begitu udah gitu ada jalan batu di depan, refleks atau respon ketika mau jatuhnya itu nggak lincah. Nah, itu satu agility. Terus kesehatan jantung paru. Kalau kesehatan jantung paru kita cuma dilatih sama jalan sehari-hari, itu nggak cukup. Harus dilakukan juga dengan latihan aerobik, kayak contohnya misalkan jogging, atau misalkan ikut Zumba. Atau misalkan ikut Muay Thai bisa, tapi kalau Muay Thai itu lebih ke strength. Yang sifatnya kesehatan jantung paru, itu yang sifatnya menaikkan denyut nadi. Itu melatih jantung kita, otot jantung kita untuk bekerja secara efisien. Sama seperti kayak dimarahin orang tua ya dok ya? Oh lain ya. Kalau yang itu stresnya juga tinggi. Kalau olahraga, habis olahraga kita happy. Karena ada yang namanya hormon endorfin. Nah itu karena mereka sesudah olahraga malah merasa happy. Oh iya. Relax. Nah ini makan apa nih? Kalau misalnya kita udah olahraga nih, tapi makannya masih bebas. Nah itu sebenarnya Nah, tidak baik. Harusnya kalau udah kita ngeluarin kalori ya dengan olahraga ya, abis itu dimasukkannya kalorinya juga harusnya bentuknya bagus. Jadi kita makan segenggam aja nih udah 200 kalori loh. Demi apa dok? Jadi makan segitu segenggam harus dihabisin dalam waktu lari 1 jam. 1 jam.
kita udah stretching, sekarang akhirnya kita beneran ke olahraganya. Tapi Marco duluan. Waduh. Jadi guys, pertama-tama badan tegap ya enggak sih? Iya, biar nggak bungkuk ya kan. Iya, tangan ke atas. Salah. Sorry. Tarik. Iya. Ini untuk melatih otot simus dorsi. Latih simus. Simus dorsi. Ada sebuah survei. Iya. Generasi Z dapat dicap gadgetholic. 10% lebih antusias dengan olahraga ketimbang generasi milenial yang saat ini berusia di kisaran 30 tahun. Pandangan dokter gimana? Nah, jadi generasi milenial ini mereka suka olahraga karena kelihatannya keren nih. Ada aspek di mana kita merasa bahwa kita lebih baik loh daripada teman-teman kita. Itu ada competitive side-nya ya kan. Yang kedua, bisa juga jadi buat motivasi kita. Target gue tercapai nih. Yang berikutnya target apa? Yang berikutnya lagi target apa? Dan bukan target makan-makan ya. Dok, jadi gini dok, ada pertanyaan lagi. Kan kita berdua suka main game nih dok, main game komputer nih. Iya. Kan itu pergelangan tangan tuh dan postur badan duduk tuh kan mempengaruhi kehidupan pastinya. Ada nggak dok, misalkan tips gitu supaya tangan kita nggak pegel? Apalagi kan anak-anak Indonesia suka main game HP. Nah itu ada hairnya tuh kan bisa. Iya, ntar kalau hair pontel gimana dok? Atau gimana dok? Nah, yang paling penting tuh sebenarnya kita jangan mempertahankan postur tertentu dalam waktu yang panjang. Udah mulai begini, stretch dulu ke atas bahunya, lehernya juga di stretch dulu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Stretch tangannya juga, buka bahunya ke belakang. Kalau tadi udah begini terus, kita buka bahunya ke belakang. Ayo sini, mau ngapain sih? Fotoin gua angkat barbel. Emang mau yang mana? Nah ini kayak berat nih. Nah, buat kalian yang nggak perlu kemana-mana nih, mending di rumah aja deh. Bingung mau ngapain di rumah juga bebas, bisa banyak aktivitas yang dilakukan, bisa olahraga dan work from home. Stay safe and keep strong.